Insan Pijar, menjadi insan pintar dan belajar. Kali ini aku akan berbagi cara menentukan metode penelitian bagi kalian yang sedang menyusun penelitian, baik itu skripsi, tesis, disertasi, maupun penelitian di luar itu. Kita mulai saja ya. Sebelumnya, seperti biasa, aku udah menyiapkan PowerPoint penjelasan untuk kalian. Menentukan metode penelitian. Yang pertama, yang harus kita pahami adalah jenis penelitian. Ada beberapa jenis penelitian yang harus kita pahami. Biasanya ada 3 jenis penelitian yang sering digunakan. Pertama, penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Jadi, kalau jenis penelitian normatif, itu datanya pasti data sekunder. Ingat ya, data sekunder. Kedua, penelitian empiris. Maksudnya adalah penelitian yang bersumber pengalaman langsung atau pengamatan, observasi di alam nyata menggunakan data primer. Jadi kalau yang namanya empiris itu pasti lapangan. Jadi menelitinya bukan dari peraturan perundang-undangan, bukan dari teori-teori hukum, bukan dari buku, tapi dia langsung observasi di alam nyata. Jadi langsung ke lapangan, kayak wawancara, kayak kuesioner, seperti itu. Dan harus digarisbawahi, data yang digunakan adalah data primer, disebut juga data primer. Kemudian jenis penelitian yang ketiga adalah sosiolegal. Maksudnya adalah penelitian yang melihat hukum melalui penggabungan antara analisa normatif, adalah norma-norma hukum, yuridis atau hukum, dan pendekatan ilmu non-hukum, di luar hukum. Sifat sosiolegal adalah preskriptif. Maksudnya, memberi solusi atas permasalahan hukum dengan menggabungkan analisa normatif dan pendekatan non-hukum atau aspek sosial. Jadi di sini sosiolegal adalah tengah-tengah antara normatif dan empiris, di mana seorang peneliti meneliti dengan peraturan perundang-undangan atau keputusan pengadilan, tetapi dia juga mengamati secara langsung, menebar kuesioner atau melakukan observasi. Jadi penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, atau pendapat para ahli juga dibarengi dengan observasi, itu dinamakan sosiolegal. Jadi jika kamu mempunyai penelitian yang menggunakan keduanya, yaitu pengamatan lapangan dan juga perundang-undangan, itu merupakan penelitian sosiolegal. Kita lanjut ya. Jenis data, ini kelanjutan daripada jenis penelitian tadi. Jadi setelah kita menentukan penelitian yang tadi, kita harus tahu jenis data yang akan kita ambil itu dari mana. Yang pertama, data primer. Data primer ya adalah data yang berkaitan dengan penelitian empiris, dengan studi observasi, wawancara, dan penyebaran kuesioner dengan sumber-sumber terkait. Nah, harus diingat, jenis data yang pertama ini, data primer, kalau meneliti secara observasi, wawancara, berarti jenis penelitiannya adalah empiris. Kalau penelitian empiris, pasti datanya data primer. Lanjut. Data sekunder adalah data yang berkaitan dengan penelitian normatif, didapatkan dari buku-buku, arsip, dokumen, dan undang-undang terkait mengenai permasalahan yang diteliti. Nah, ini bertolak belakang dengan penelitian empiris. Kalau data sekunder itu pasti penelitiannya normatif. Jadi, kalau kamu menentukan penelitian jenisnya normatif, data yang kamu gunakan harus data sekunder. Itu pasti. Kalau penelitianmu berjenis empiris, data yang kamu gunakan adalah data primer. Kalau jenis penelitian kamu adalah sosiolegal, berarti data yang kamu gunakan adalah data primer dan data sekunder. Ingat itu, kita lanjut.
Nah, tadi kan ada data sekunder. Data sekunder ini dibagi menjadi 3. Tadi jenis data. Sekarang data sekunder dibagi 3. Yang pertama, bahan hukum primer. Maksudnya adalah bahan hukum yang mengikat berupa undang-undang dan pasal-pasal terkait. Jadi, jika kamu menggunakan penelitian normatif, pasti kamu menggunakan data sekunder. Dan bahan hukum yang pertama kamu gunakan adalah bahan hukum primer. Meskipun kalimatnya sama dengan data primer, tapi bahan hukum primer ini berbeda. Karena bahan hukum primer merupakan bagian dari bahan hukum yang digunakan dalam data sekunder. 2. Bahan hukum sekunder. Bahan hukum ini adalah bahan yang didapatkan dari pendapat para ahli atau teori serta hasil penelitian. Jadi data yang kedua daripada data sekunder ini bahannya adalah bahan hukum sekunder. Ketiga, bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Biasanya bahan hukum tersier diperoleh dari kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, atau lain sebagainya. Jadi, kalau misalnya kamu menggunakan penelitian normatif, kemudian jenis datamu adalah data sekunder, itu sudah pasti. Dilihat lagi, apakah kamu menggunakan undang-undang di dalamnya atau pasal-pasal di dalamnya. Kalau iya, berarti bahan hukummu yang pertama adalah bahan hukum primer. Yang kedua, jika kamu menggunakan bahan-bahan dari pendapat para ahli, buku, atau teori-teori, mau itu skripsi atau disertasi milik orang lain, berarti bahan hukummu adalah bahan hukum sekunder. Kemudian, jika dalam penelitianmu atau dalam tulisan karya ilmiahmu menyantumkan kamus hukum, kamus bahasa, atau lain sebagainya yang mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, berarti bahan hukum dalam data sekundermu adalah bahan hukum tersier. Tetapi, jika kamu tidak menggunakan kamus hukum atau bahan yang mendukung bahan hukum primer maupun sekunder, berarti bahan hukum tersier tidak perlu dicantumkan dalam metode penelitian. Jadi, data sekunder ini mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti itu. Mudah bukan untuk menentukan metode penelitian? Biasanya orang suka keliru pada bagian bahan hukum primer dan data primer. Itu berdua berbeda karena data primer memiliki hubungan dengan jenis penelitian empiris. Sedangkan bahan hukum primer hubungannya sangat erat dengan data sekunder. Jika penelitianmu adalah sosiolegal, maka data sekunder ini yang terdiri dari 3 bahan pasti digunakan. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan dari saya. Apabila penjelasan ini bermanfaat, kalian bisa share kepada teman-teman kalian. Dan jika kalian memiliki penjelasan yang lebih mudah lagi, bisa juga kalian share agar kita semua pintar bersama. Semoga apa yang saya jelaskan memberikan manfaat yang lebih serta keberkahan bagi kita semua. Terima kasih. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.